bangkit berdiri, nama Yesus, nama Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita dapat memuji Tuhan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sehubung dengan pandemi yang belum berakhir, mari kita terus berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan di dunia, di negeri ini, di kota tercinta kita Boyolali. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka untuk beberapa ibadah diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya, ibadah keluarga setiap hari Kamis pada pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui Zoom, dan ibadah raya Minggu pukul 6.30 melalui Zoom dan YouTube. Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya hal ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk mengikuti ibadah online seperti halnya ibadah di gereja. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir dan memenuhi kriteria, dipersilahkan datang ke gereja dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan, dapat melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengirimkan melalui transfer Bank Nobu dengan nomor rekening sebagai berikut. Persembahan juga dapat dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut dengan cara men-scan kode QR. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi via WA Immanuel Center dengan nomor sebagai berikut, atau dapat juga melalui Facebook dan Instagram GRJA Immanuel Boyolali. Demikian pula, link Zoom untuk masing-masing ibadah sudah dicantumkan di dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Demikian informasi dari kami, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita boleh bertemu di dalam gereja. Demikian juga untuk seluruh jemaat yang saat ini dimanapun berada, yang boleh bergabung bersama kami untuk beribadah secara online. Dan pagi hari ini kita sudah boleh diizinkan oleh pemerintah untuk mengadakan ibadah secara langsung di gereja, namun dengan kapasitas yang sangat terbatas dan demikian juga dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Terima kasih buat kehadirannya, dan mari Bapak Ibu sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, kita mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mukjizat-mukjizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa, demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa
hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Puji nama Tuhan, kita sudah mengucapkan pengakuan iman kita. Dan mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu yang ada di gereja, kami mohon untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari Bapak Ibu dimanapun berada yang saat ini mengikuti secara online, kita boleh menyatukan iman kita boleh memuji menyembah Dia. Sebab hanya Dia saja, hanya Tuhan Allah yang patut kita puji dan kita sembah pada saat pagi hari ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari Bapak Ibu kita pujikan pujian ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita boleh ada perlindungan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Hanya bersamamu saja Tuhan kami boleh merasakan ketenangan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Anakku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat
memuji Dia pada saat pagi hari ini. Kita undang hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, pada pagi hari ini Engkau memberkati kami semua. Engkau telah berkarya kepada kami semua Tuhan, sehingga kami boleh hadir di rumah-Mu ini Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan pada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah kemurahan yang kami terima Tuhan. Inilah keselamatan yang kami terima yang dari Engkau Tuhan. Kami ingin selalu Tuhan untuk memuji Engkau. Kami selalu ingin memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami Tuhan, sehingga pada saat pagi hari ini Engkau boleh kumpulkan kami semua di rumah-Mu ini Tuhan, untuk kami boleh memuji memuliakan akan Engkau. Tuhan, pada saat pagi hari ini kami akan memulai ibadah. Tuhan, Engkau beserta dengan kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dan Engkau sendiri akan memimpin Tuhan. Engkau urapi kami semua, Engkau layakkan kami semua Tuhan untuk memuji Engkau pada saat pagi hari ini. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang melalui Zoom, yang dimanapun mereka berada, mungkin dalam perjalanan mereka mengikuti ibadah. Biarlah Tuhan Engkau sertai, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan berbicara atas mereka. Demikian juga Engkau memberkati kami yang datang ke rumah-Mu ini Tuhan. Dengan lawatan-Mu yang luar biasa, kami boleh datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami yang membuka ibadah pada saat pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita masih tetap berdiri bersama-sama, dan kita akan memuji Tuhan dengan puji-pujian. Pada saat pagi hari ini kita boleh bersuka cita oleh karena kemurahan Tuhan. Sampai kapanpun, sampai masa tua kita, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian yang mengatakan biar bumi akan berlalu. Kita boleh sambil tepuk tangan. La 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 la, aku cinta Yesus. La 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 la, aku cinta Yesus. La 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 la, aku cinta Yesus. La 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 la, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi.
cinta Yesus, ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergontang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, la 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 la. Aku cinta Yesus, la 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 la. Aku cinta Yesus, la 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 la. Aku cinta Yesus. Amin, puji Tuhan. Kita semua cinta Yesus. Amin. Karena sampai pada nanti masa tua kita, masa putih rambut kita, Tuhan tetap akan menolong kita. Seperti Pak Bayu yang rambutnya mungkin sudah putih semua, namun Tuhan tetap akan menolong kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pada saat pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita boleh menyerahkan segala permasalahan dalam tangan Tuhan, dan kita boleh memuji, mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan pujikan satu pujian yang mengatakan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Berfirman dan sembuhkanku, bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesusku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Berfirman dan sembuhkanku, bersabda
kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, atas berkat-Mu, sehingga saat ini kami boleh berkemenangan untuk kami setiap umat Tuhan boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Dan terlebih lagi ya Tuhan, saat ini kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami, dan kami boleh senantiasa tinggal di dalam firman-Mu. Dan akhirnya ya Tuhan, setiap berkat yang Tuhan janjikan boleh turun ke atas setiap kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami siap diubahkan dengan firman-Mu, dan kami siap bertumbuh dengan Tuhan senantiasa di dalam pengenalan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. GSJA. Ya, itu ya. Semangat kita bersama-sama. GSJA 1, GSJA maju, GSJA modern, GSJA terdepan. Itu tetap akan kita bawa meskipun pandemi boleh mempengaruhi setiap program kerja kita, tetapi rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Amin. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan kita anak-anak Tuhan yang tinggal di dalamnya, janjinya, Dia akan mendatangkan segala sesuatu untuk memberikan kebaikan bagi kita semua yang tinggal di dalam rencana Allah. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hidup yang memiliki rasa optimis. Jadi firman Tuhan hari ini adalah optimis. Katakan bersama-sama, optimis. Kadang-kali kita berpikir sempit, optimis ini adalah hal-hal yang mengenakkan saja. Betul enggak? Optimis itu mencapai sesuatu yang menyenangkan hati. Optimis itu mencapai sesuatu yang membuat hati kita gembira. Optimis itu membuat kita ini jadi kecanduan suka. Tapi ada prinsip-prinsip yang kita mau mengerti lebih dalam lagi di dalam firman Tuhan. Ternyata optimis itu terjadi juga di saat kita jatuh di dalam lembah kekelaman sekalipun. Optimis itu ada di dalam kehidupan anak Tuhan yang hidupnya sedang dalam pencobaan sekalipun. Optimis itu juga terjadi di dalam setiap anak Tuhan yang bahkan mengalami kesakitan berat. Optimis itu ada di dalam kehidupan orang percaya meskipun di saat itu dia sedang mengalami kekecewaan. Kok bisa? Kenapa harus begitu? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di sini ada Tuhan dan manusia yang berperan supaya optimis ini ada dan terjadi di dalam setiap anak-anak Tuhan. Tinggal kita mau enggak memandang itu. Kita akan buka di dalam firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada. Katakan amin. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kenapa? Yang memberi janji kita adalah Tuhan. Ada syaratnya di depan. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Takutlah akan Tuhan di gereja? No. Takutlah akan Tuhan ketika kamu ingat Tuhan? Bukan. Kalau kita setting aplikasi hari ini, ada beberapa aplikasi, waktu kita setting aplikasi ditanya, izinkan mengetahui lokasi saudara setiap saat aplikasi ini digunakan, atau apalagi tidak diizinkan. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, takut akan Tuhanmu itu kapan? Saat on fire saja, ketika beribadah di gereja memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baru kita takut akan Tuhan? Atau di dalam segala aspek kehidupan kita, izinkan senantiasa kita connect sama Tuhan. Bapak Ibu mengizinkan untuk Tuhan mengakses hidupmu setiap hari, setiap saat, setiap waktu? Enggak diizinkan, Tuhan akan akses. Tapi kita mau membuka diri enggak? Ini yang penting. Jadi kalau Bapak Ibu enggak membuka akses, percuma. Tapi kiranya kita takut akan Tuhan ini akan kita remain di dalam pikiran kita. Karena kalau orang yang optimis,
yang takut akan Tuhan ini akan muncul. Kenapa? Hari itu mungkin menghadapi masalah, tetapi orang yang takut akan Tuhan akan ingat, Tuhanku punya kuasa untuk mengatasi masalahku. Amin. Ketika mengalami sakit berat, kita akan ingat, orang yang takut akan Tuhan akan ingat, Dia punya kuasa untuk menyembuhkan sakitku. Ketika mengalami pergumulan ekonomi, kita juga akan ingat bahwa Allah sanggup mencukupkan. Matematika dunia boleh berkata 1 tambah 1 adalah 2. Tukang foto 3 kali 4 berapa sehari ini saya enggak tahu. 4.000 satu lembar? Bisa jadi. Tapi anak-anak Tuhan, mujizat Tuhan adalah 5 roti 2 ikan. 5.000 orang tercukupi, sisa 12 keranjang. Yohanes 10 mengatakan, aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Seringkali ini memang dispesifikkan untuk kebutuhan jasmani saja. Tapi kalau kita peka, kalau kita mengetahui bahwa kuncinya adalah Yesus yang ada di dalam kehidupan kita senantiasa taat kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, otomatis berkat Tuhan itu akan datang pada hidupmu. Bapak Ibu siap menikmati berkat Tuhan? Tahun rahmat Tuhan telah datang, firman Tuhan berkata, tinggal kita mau enggak takut akan Tuhan. Kadang-kali kita bingung, kadang-kali kita gelisah, bagaimana masa depan anakku, bagaimana masa depan cucuku. Akhirnya kita ekspresikan dengan bekerja keras untuk menumpuk harta. Tapi ingat, kekayaan adalah berkat Tuhan, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak akan ada yang bisa menutupnya. Kalau hari ini Tuhan mencurahkan berkat atas hidupmu, Tuhan akan mencurahkan itu, tidak akan salah alamat. Gaji boleh salah transfer, tapi kalau berkat Tuhan tidak pernah salah transfer. Katakan amin. Itu pasti. Alamatnya enggak tahu, virtual account-nya setiap kita anak Tuhan itu Tuhan sediakan begitu rupa. Luar biasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kemudian janji buat orang-orang yang menantikan Tuhan di dalam Yesaya 30 ayat 31 dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Katakan amin. Mau enggak menanti-nantikan Tuhan? Pertanyaannya berikutnya. GSJA seluruh Indonesia sebagai Cohesive Church mencanangkan untuk setiap anak Tuhan yang tergabung di dalam GSJA berdoa setiap jam, setiap 1 jam dalam 1 hari selama hidupnya. Bapak Ibu mau mengambil peran ini? Inilah janji yang diberikan Tuhan buat kita sekalian. Orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Di situ saya kasih burung di situ, bagaikan raja wali. Padahal itu burung elang, tapi nggak apa-apa buat interpretasi kita kan gitu. Dia ini nggak mengeluarkan tenaga kalau sudah sayapnya seperti ini. Kenapa? Dia sekedar menikmati setiap badai pun dia gitu aja. Bapak Ibu siap menikmati badai hidupmu seperti ini? Nanti-nantikan Tuhan senantiasa. Gimana caranya? Baca firman Tuhan, setiap berdoa, bangun hubungan intim dengan Tuhan, kekuatan baru ada di dalam hidupmu. Mungkin pandemi bisa membuat kita lemah, pandemi membuat bisnis kita turun omset. Pandemi membuat potongan gaji di pekerjaanmu. Pandemi ini bisa mengubah segala sesuatunya. Tapi kalau orang yang menanti-nantikan Tuhan, kekuatan baru tetap ada di dalam hidupnya. Ini yang harus kita pegang. Ngapain terus kalau kita sudah setia, takut akan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, gak optimis. Masa depan Tuhan sudah sediakan. Keperluan hari ini Tuhan sediakan. Janjinya Tuhan sediakan buat kita yang luar biasa. Ngapain kita gak optimis? Betul? Kita mau optimis senantiasa. Kita akan buka di dalam Ibrani 4 ayat 16. Luar biasa lagi ini firman Tuhan berkata buat kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kuncinya apa? Keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kadangkali kita orang-orang yang pernah tinggal dalam perhambaan dosa, kita ini diintimidasi terus. Kamu orang berdosa, datang pada Tuhan gak mungkin diterima. Tapi kita ingat firman Tuhan bersabda demikian.
Jika kamu punya dosa, aku itu di hadapan Tuhan, Ia yang setia dan adil akan mengampuni dosamu. Selesai. Tapi si iblis gak akan suka kalau kita menerima itu. Atau kita punya kepercayaan itu. Kenapa? Di situ kunci berkat Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia berhak pengampunan itu. Dan dia dibenarkan oleh karena Yesus yang sudah mati di kayu salib. Berkat Tuhan akan turun atas hidupnya. Memang tidak menampik. Seperti Paulus ketika dia hidup di dalam Tuhan. Ada duri dalam dagingnya katanya. Seorang Daniel yang setia pada Tuhan. Hidup di pengasingan. Rasa-rasanya juga enggak enak. Pengennya enggak hidup di pengasingan. Tetapi karena dia tetap takut akan Tuhan. Walaupun di saat itu dia rasa-rasanya melawan hukum negaranya waktu itu. Karena perintahnya untuk menyembah berhala. Dia tetap menyembah Allahnya, takut akan Allah. Akhirnya bangsa Persia yang dipimpin Darius waktu itu boleh mendapatkan maklumat. Seluruh bangsa yang tak pimpin harus takut akan Allah, Allahnya Daniel. Hari ini kita mau memberitakan kedamaian ini buat seluruh bangsa. Awali dari hidupmu. Takut akan Tuhan, nantikan Tuhan senantiasa. Berani datang di dalam tahta Allah. Dan pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Di dalam firman Tuhan yang akan kita baca di berikutnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Sebab Allah adalah setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kuncinya nih. Ngapain kita enggak mau optimis? Allah kita setia. Mungkin kita pernah enggak setia. Tetapi Allah yang sudah berfirman, Dia akan tetap setia mengasihi hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Tinggal kita mau enggak merespon itu. Kita mau percaya itu. Kita mau enggak senantiasa berharap penuh kepada Tuhan kita itu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Bapak Ibu siap diberi jalan keluar untuk setiap permasalahanmu? Percayakan hidupmu pada Tuhan. Enggak nunggu besok, enggak nunggu kapan-kapan, tetapi tepat waktunya. Kadang-kali tepat waktunya Tuhan ini sering kita mau kita paksa. Tepat waktu itu indah, tepat waktu itu nyaman. Jadi ada salah satu ciri kemarin kami belajar bersama-sama, jadi bisa menanggung ketidakpastian. Salah satu ciri pemimpin adalah kuat menanggung ketidakpastian. Salah satu ciri pemimpin yang akan sukses adalah kuat menanggung ketidakpastian. Kok bisa? Ketika ini saya pelajari dan saya rasakan di dalam hidup saya secara pribadi, saya ini orang yang suka di titik-titik limit time. Waktu mepet. Gerusa-gerusu itu ada, mungkin di sisi lain itu jelek. Tetapi hari ini puji Tuhan dengan pelajaran-pelajaran tentang ilmu kepemimpinan, schedule time gitu bisa mulai saya bangun di dalam diri saya. Tetapi titik-titik limit itu sering saya kerjakan. Jangan untuk ditiru kalau bukan profesional. Saya sering dulu itu belajar di perjalanan. Karena waktu saya pendek, saya naik motor itu saya bikin kayak semacam slide hari ini. Jadi saya taruh di helm saya itu, tiap kali saya tarik, di situ ada bahan pelajaran. Yang akan saya, misalnya nanti ujian gitu, saya baca di situ. Dan kecepatan belajar saya jauh meningkat kalau saya dalam kondisi terdepres. Otak saya ini kayaknya rasanya bekerjanya lebih cepat ketika saya dalam kondisi terjepit. Membuat keputusan bahkan yang penting sekalipun itu lebih rasanya saya heran sendiri. Kenapa? Di saat-saat seperti itu ketika saya berangkat saya berdoa. Tuhan nanti saya mau sambil belajar loh. Tolong saya ya, nanti saya mau ujian. Sudah gitu aja. Perjalanan itu saya kerjakan dan itu bisa. Enggak tahu Tuhan kasih sesuatu talenta yang aneh dikit gitu. Di saat terdepres, di saat mepet itu justru malah membawa saya lebih cepat. Dan yang saya pegang ini, Allah saya itu setia. Berikutnya kalau saya punya masalah, Tuhan pasti akan beri jalan keluar. Mau mepet sekalipun, tapi tepat waktunya Tuhan jawab. Mau mepet sekalipun, Tuhan akan jawab.
Perkara apapun itu, tepat waktu. Kalau kita menyerahkan sepenuhnya dan berharap kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Amin. Bapak Ibu siap percaya dan menaruh harapanmu sepenuhnya pada Tuhan? Optimis, hidupmu akan mengalami hari depan yang penuh harapan itu. Dan hidup kita akan masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat kita. Masing-masing mungkin punya hak sendiri-sendiri, tapi kita yakin dan percaya yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing adalah yang terbaik untuk kita. Mungkin bagi orang lain itu tidak baik, tapi hari ini kita katakan apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kalau saya ingat, ternyata hari ini banyak anak yang kekurangan gizi, karena saya sering bergaul dengan istri saya. Tapi saya hari ini sering melihat juga gini, iklan telur sehari 2 butir. Ternyata itu sudah kami alami di gereja ini. Saya menjadi anaknya Pak Titus Bu Titus. Mungkin secara material orang boleh lihat, tetapi gizi anak-anaknya nggak pernah dikuntet sama orang tua saya. Gizi makanan, gizi rohani tetap diberikan kepada kami anak-anaknya. Telur itu senantiasa panen sendiri, buka, goreng, ceplok, nikmat. Ya kan? Makanya istri saya itu sampai heran, orang kok sama telur mau sehari makan 4 pun saya ini betah. Maksudnya enggak ada bosannya sama telur, terutama telur dadar. Ibu saya dulu sering buatin telur dadar, ada sayur berkuah gitu, telur itu saya masukkan. Bagi orang mungkin amis, tapi bagi saya itu suatu kekangenan sendiri karena ibu saya dulu sering bikinin. Itu telur, buah. Ternyata kehidupan kami dulu itu melimpah dengan buah. Bagaimana kalau seorang anak seperti saya waktu itu makan pepaya, itu jangan bayangin pepaya hari ini yang cuma seumbrit-umbrit. Pepayanya itu segendongan bayi, separuh saya habiskan. Makanya jadinya seperti ini. Saya tadi baru sharing sama ibu, Bu, katokku sesak. Lah awakmu bledos kok ngono. Salah satunya saya itu menikmati berkat Tuhan. Sukacita Tuhan ada, saya itu mau makan angin ibaratnya. Badan saya ini tetap mekar rasa-rasanya. Tapi itulah sukacita yang Tuhan berikan, taruh dalam hati saya. Makanya kondisi apapun, puji Tuhan saya diberi nama Handri, tahan menderita. Wush. Sabda dari Tuhan lewat orang tua saya nih. Handri tahan menderita. Kristus, pengikut Kristus. Seorang pengikut Kristus yang tahan menderita, anak ketiga. Immanuel, Tuhan senantiasa menyertai dan hidupnya raharjo. Amin. Bapak Ibu siap hidupmu raharjo, rahayu, selamat. Senantiasa takut akan Tuhan. Dan ingatlah bahwa Immanuel, Tuhan Yesus senantiasa menyertai hidupmu. Ia setia, jalan keluar diberikan, kamu dapat menanggungnya dan tepat waktunya pertolongan itu akan datang. Caranya gimana? Hampiri tatah Allah. Beranikan, meskipun hari ini engkau merasa orang berdosa, orang gak pinter, bodoh sekalipun. Kalau kita gak bodoh terhadap firman Tuhan, kita bisa sukses karena pertolongan Tuhan. Berikutnya, di dalam firman Tuhan di Matius 6 ayat 31 sampai 33. Bapak Ibu nanti boleh lebih detail baca lagi. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Kadang-kali yang membuat kita gak bisa optimis adalah kekhawatiran kita. Intimidasi kehidupan pribadi kita terhadap apa yang harus kita capai. Lepaskan itu, percayakan pada Tuhan. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kehidupan kita. Kita tinggal melangkah saja. Janji Tuhan, kalau kita tetap setia di hadapan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri dari jalan Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan tepat, kita akan tetap naik. Dan kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Bapak Ibu siap naik step demi naik step, naik kelas di dalam Tuhan. Porsi itu harus kita awali dari langkah pertama kita. Setia membaca firman Tuhan, setia berdoa. Berikutnya, percayakan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Termasuk di sini, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang kami pakai? Saya ini dulu dibesarkan di keluarga pendeta mungkin dalam kategori ekonomi bawah. Ya Bu ya.
Karena berpikir untuk besok makan, untuk berpikir besok bayar sekolah, dengkul munggunen berdoa. Senjata kami adalah setia kepada Tuhan, mempercayakan hidup kami sepenuhnya di dalam Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan saya banyak menikmati bagaimana dengan dengkul berdoa. Sepatu bisa datang dari Australia, baru. Orang lain boleh berbangga dengan produk-produk waktu itu. Tapi saya juga Tuhan kasih. Kalau ditanya harganya berapa, saya enggak tahu. Harganya berapa? Harganya membayar harga dengan duduk di dalam rumah Tuhan. Kalau hari ini orang tanya bagaimana saya bisa tinggal di rumah tinggal seperti itu. Saya yang pernah katakan adalah saya enggak pernah berusaha dengan duit saya. Saya mengabdikan hidup saya kepada Tuhan. Ketika saya punya cita-cita kecil untuk punya kos dengan istri, Tuhan gak izinkan. Inilah Bapak Ibu. Jadi hari ini kita mau percayakan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan sebagian hidup kita, tetapi full dari bagian hidup kita percayakan pada Tuhan. Termasuk visi gereja kita, mencapai 400 jiwa yang setia. Rasa-rasanya piye, bagaimana. Tapi ingat, orang memanen padi masa dulu dengan ani-ani, berapa kecepatannya. Berikutnya dengan sabit, habis itu di blender itu akhirnya keluar, berapa lama kecepatannya. Hari-hari ini kalau di sebelah rumah saya, masa panen Bapak Ibu boleh lihat. Patok yang begitu gede, alat langsung masuk jeglek, selesai. Hari ini juga Tuhan akan sediakan teknologi yang sama, katakan amin. Kemarin kami seminar tentang multimedia, salah satu pembicara itu Pastor Abid dari Sulawesi Tengah. Dulu yang sempat saya mau ke sana untuk melihat bagaimana perkembangan gereja di sana itu, dia salah satunya adalah kalau Tuhan Yesus hari ini lahir di sini sekarang, interpretasinya dia ya, mungkin Yesus menggunakan Instagram dan Facebook Story untuk penginjilan. Bapak Ibu mau pakai setiap itu untuk memberitakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu? Jangan kok di Instastory, engkau mengecewakan hatiku, atau apa sih biasa-biasanya yang anak-anak itu. Saya kadang-kali nggak mengerti gitu. Tetapi banyak keluhan yang diucapkan di Instastory. Kenapa nggak engkau sampaikan itu kepada Tuhan saja dengan menghampiri tahta Tuhan? Karena Tuhan akan menjawab setiap pergumulanmu. Atau itu cara baru kita untuk menyampaikan kepada Tuhan? Saya juga nggak mengerti. Tapi yang pasti Tuhan setia akan memberikan jalan keluar buat kita semua. Berikutnya, kalau kita sudah punya janji-janji Tuhan yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kita buka di dalam Matius, ini salah ini, mungkin dikoreksi nanti ya. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah. Bukan ngomah ngendon di GSJI Manal Boyolali Jalan Pandanaran saja. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Percaya? Misi kita, capai 400 jiwa yang setia. Visi Tuhan, semua bangsa dimenangkan bagi nama Tuhan. Kita mau tinggal tetap di dalamnya, kita mau optimis senantiasa, serahkan kehidupan kita ke dalam Tuhan. Dan yakinlah, Tuhan punya rencana yang terbaik atas kehidupanmu. Siap memberikan supportnya, segala resource-nya akan Tuhan berikan kepadamu. Dan akhirnya optimis, orang percaya Tuhan itu menikmati isi surga. Amin Bapak Ibu. Optimis. Orang percaya Tuhan itu menikmati isi surga. Apa isi surga itu? Tidak ada ratap tangis. Setiap hari sukacita ada di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik singer untuk maju ke depan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, mari kita tetap tatap masa depan kita. Masa depan kita sungguh ada. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Hari ini jika engkau ada dalam pergumulan hidup, tetap optimis, Tuhan kita akan menolong. Tuhan kita akan datang, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, dan tangannya tidak kurang tajam untuk menyelamatkan kita semua.
Haleluya, haleluya. Renungkan firman Tuhan hari ini sejenak dimanapun kita berada. Sudahkah hari ini kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan? Sudahkah hari ini kita tidak khawatir tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum dan kita pakai? Hari ini firman Tuhan bersabda, apa yang kau perlukan Tuhan cukupkan. Penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidupmu. Pertolongan Tuhan datang di dalam hidupmu. Kekuatan baru Tuhan berikan dalam hidupmu. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kembali dengan iman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, yes, haleluya. Sembuhkan setiap warga yang sakit ya Tuhan. Oh haleluya. Engkau menyelamatkan kami semua. Yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Apapun yang terjadi, apapun, setiap jemaat, setiap umat Tuhan, percayakan hidupmu di dalam kuasa-Nya. Berharap penuh pada Tuhan. Lewat lembah, lewat gunung, dalam curam, kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tak ada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesusku, Yesusku percaya padamu. Yesusku, ku percaya padamu. Hari ini, jika di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang sempat ragu, muncul pesimis di dalam hidupmu, hari ini kita mau berubah menjadi optimis menatap masa depan kita. Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang punya kuasa, siap memberkati hidupmu, siap memulihkan hidupmu, siap membawa engkau ke dalam hari depan yang penuh harapan, mencukupkan segala kebutuhanmu, dan kita semua boleh bersukacita karena pertolongan Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Apapun yang kita alami hari ini mungkin membuat hati kita sedih, hati kita sakit, kecewa, tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dan kita mau senantiasa berserah penuh kepada Tuhan. Dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi anak-anak yang percaya pada Tuhan, yang datang kepadanya,
yang berani menghampiri tahtanya. Pertolongan Tuhan datang tepat waktunya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini setiap jemaat Tuhan yang mau mempercayakan hidupmu ke tangan Tuhan, dimanapun engkau berada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan kita mau punya optimisme di dalam kehidupan kita, menatap masa depan kita. GSJA Immanuel Boyolali diberkati Tuhan. Setiap jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita mau menjadi saksi bagi banyak orang sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Inilah anak-anakmu ya Tuhan menghadap hadirat-Mu. Hari ini kami telah menerima firman-Mu buat kami semua. Dan kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau senantiasa percaya bahwa setiap firman-Mu ya dan amin akan terjadi kepada kehidupan kami ketika kami setia melakukan firman-Mu dengan tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kami mau berserah penuh hanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mulai hari ini dan seterusnya, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Pakai setiap jemaat Tuhan hari ini yang mendengar firman-Mu, boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, boleh senantiasa bersandar kepada kebenaran firman-Mu, dan hidup kami boleh semakin naik karena hidup kami senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Setiap tangan-tangan yang diangkat hari ini, yang memiliki pergumulan, yang memiliki sakit penyakit, Tuhan beri jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau setia di dalam-Mu Tuhan. Kami mau setia karena Engkau telah setia kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu dan kami siap di dalam berkat Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Dan kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Kita sudah bergembala untuk memberkati kita semua. Bapak terima saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kami boleh bersyukur, sukacita pagi hari ini bila kami bisa ada bersama-sama dengan Tuhan kami, Tuhan Yesus, dan Dia telah memberkati kami dengan persekutuan kami pagi hari ini. Demikian juga kami telah dengar akan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kami senantiasa, dan kami boleh hidup seperti yang dikehendaki firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kiranya benar-benar hidup kami akan menjadi berkat dimanapun kami ada. Kiranya kami beritakan kabar baik, kabar daripada Tuhan Yesus yang mana mengajak kepada kita supaya kita setia kepada Tuhan dan kita tidak takut apapun, tetapi kami berpikiran optimis ke depan. Kami ada di dalam kemajuan dan tetap setia kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kami serahkan sepenuhnya hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan kerja di dalam kehidupan kami. Roh Kudus senantiasa mengawasi di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan, dan berkat Tuhan senantiasa tercurah kepada kami sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, serahkan hidupmu sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Inilah kami dengan angkat tangan kami, tanda penyerahan sepenuh kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan kerja di dalam kehidupan kami, dan Tuhan menyertai di dalam kehidupan kami, dan senantiasa Dia ada beserta dengan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama serahkan sepenuh hidup kami. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Terimalah berkat, karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Silakan duduk dan mari kita akan bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa seperti biasa, doa Bapa kami, dan kami lanjutkan dengan saat teduh. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari hal yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kita masuk di dalam doa saat teduh.